Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Niko di Unfair Channel. Nah, jadi kali ini gue mau review sebuah game bernama Skylanders Ring of Heroes. Nah, game ini udah cukup nggak lumayan lama sih ya. Dia rilis bulan Desember ini tanggal 9 kalau nggak salah ya. Nah, jadi ini tampilan depannya guys setelah kalian download. Dan ini kita langsung aja tap to continue, kita langsung masuk. Dan game ini sebenarnya udah ada dulu ya, versi yang lain. Nah, terus dia akhirnya remake lagi dan dia membuat yang baru lagi. Nah, di sini ada update yang baru yaitu Misty Cat ya, dia legendary. Oke. Dan oke, kita tutup. Nah, jadi pertama nih saat kalian nanti masuk, kalian akan langsung ditampilkan sama login event. Nah, gua kebetulan sudah di yang ke-15 ya hari ini. Nah, event ini tuh sampai tanggal 21. Oke, jadi setiap hari itu kalian akan mendapatkan tiket ya. Ya, jadi 555. Nah, tiketnya ini buat apa? Nanti gua kasih lihat. Terus di login event ini juga ada yang per bulan ya. Ada juga ini yang lagi holiday ya. Ini udah selesai sih gua ya. Ini jadi event Natal ya guys ya. Gua nggak tahu ya kalau misal kalian download sekarang itu masih dapat atau enggak. Oke. Nah, ini tadi hadiahnya dan ini tampilannya. Oke. Jadi kalau saat baru main sih bukan ini ya background ininya ya. Jadi backgroundnya itu bisa dipilih. Nah, jadi ini tampilan gamenya ya guys. Dan tombol-tombolnya nanti gue kasih lihat satu-satu. Tapi kita bahas dulu fitur-fitur yang ada di game ini. Yang pertama dia adalah RPG ya genrenya. Nah, di sini tuh dia tipe adventure-nya itu yang per map gini. Jadi di map ini ada 3 tingkatan doang, itu easy, normal sama hard. Nah, jadi per mapnya itu juga ada 7 ya, ibaratnya 7 stage ya. Nah, jadi total bintangnya itu 21 mentoknya, dan di tiap bintang ke-9, 15 dan 21 itu dari buat macam-macam. Nah, gue sendiri sudah sampai mana? Gue sendiri sudah sampai hard dan baru mentokin sampai yang kedua, karena yang ketiga sama keempat ini gue belum cukup kuat ya, gue belum, dan gue juga belum ngepush lagi ya, gue lagi ngegrinding. Nah, jadi game ini tuh fokus sama yang namanya ngegrinding ya guys. Jadi grinding itu apa? Jadi sini grinding level, equip, bahan-bahan enchantnya itu ngegrinding. Jadi kita apa ya, melakukan hal yang sama-sama terus, dan biasanya game ini tuh game yang ditinggal gitu loh. Jadi ditinggal grinding gitu. Karena harus diulang-ulang. Nah, game ini tuh menyediakan fitur, nah ini gue enter ya. Dia bisa auto battle, dan auto battle-nya itu mentoknya itu sampai 20 ya. Jadi 20 kali battle, habis itu dia stop auto battle lah, dan kalian harus nge-auto battle lagi dari manual. Oke. Nah, terus saat kalian sudah masuk ini, kalian bisa full apa, ada team formation, dan kalian bisa atur ya. Dan di team formation ini sampai ada 3 ya. Dia nyediain 3 slot ya. Kalau gue sih ya cuman pakai satu aja sih. Nah, terus kalau kita edit ya, ini ada buat adventure and challenge, ada yang buat battle. Battle ini maksudnya buat PVV, dan ada dark subjugation ya, itu beda lagi modenya. Oke. Dan buat adventure sendiri gue ada pakai 4 yang di atas ini ya. Nah, di game ini lebih bahasnya sih ntar lebih bahasnya ke fiturnya dulu ya buat yang ini, karena nanti kalau tips and trick dan lain-lain maybe di konten selanjutnya ya. Jadi gue bakal lebih bahas ke fiturnya. Oke. Nah, ini adventure-nya kayak begini ya. Dan setiap kalian menyelesaikan satu map ini ya, satu map kayak gini, itu nanti ada di Guardians kebuka yang kayak gini. Nah, jadi ini kayak AFK rewardnya ya gitu ya. Nah, AFK reward ini kalau nggak salah setiap 4 jam ya. Jadi setiap 4 jam bisa di collect ya, itu maxnya 4 jam. Oke. Nah, ini kalau diklik kalian bisa beli ya, tapi ya bayar namanya juga beli ya, bayar. Nah, ini per bulan ya, per bulan ya, ini belum sama pajak 299.091. Nah, ini bisa nambahin waktunya dari 4 jam ke 8 jam ya. Terus dia bisa accumulate sama premium summon, dapat 1 ya per hari ya. Lumayan sih menurut gua kalau misalnya kalian punya uang lebih ya, main apa beli gini ya, it's okay lah. Nah, terus jadi yang kayak tadi ya gue bilang bahas ya, jadi tiap map saat kebuka dia bakal kebuka
yang easy dulu nih ya kan, terus yang normal, terus yang hard. Oke, jadi setiap tingkatan itu bakal kebuka satu slot, satu slot, satu slot. Oke. Nah, di ini kita bisa langsung auto place aja. Jadi ini kayak gini. Gua hapus, terus gua langsung aja klik auto place. Nah, dia langsung milih ya yang mana, yang mana, yang mana yang masuk. Oke. Terus langsung diokein dan dia ada sampai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi sampai ada 10 map ya. Totalnya 10 map dan 3 tingkatan. Oke. Nah, terus selanjutnya kita bahas di yang challenge. Nah, di challenge ini dia ada 5 tipe ya. 5 tipe mode lah ya kan, 5 mode. Nah, yang pertama ini Awakening Dimension Investigation. Nah, ini fungsinya buat apa? Jadi ini ada tiap lantainya juga ya, guys. Nah, bahan ini adalah dipakai untuk awaken ya. Jadi awaken itu yang mana? Awaken itu yang ini, kita ke Skylanders. Nah, ini adalah tempat para Skylandersnya ya, kita bisa lihat koleksi kita yang kita punya. Nah, tadi bahan tadi itu gunanya buat awaken, yang awaken yang ini ya guys. Nah, bola-bolanya ini jadi bahannya pakai apa, upgrade awaken itu pakai bola-bola ini dan dapatnya itu dari challenge yang tadi. Oke. Nah, terus tiap lap lantai itu beda-beda ya rewardnya ya. Ini masih hijau biru ya, ini sudah bisa dapat yang ungu, dan ini masih yang ungu tapi jumlahnya lebih banyak, dan yang lantai 4 itu bisa dapat yang kuning. Nah, warnanya itu nyesuaiin sama grade tingkat apa tuh, atau tingkatan Skylander yang ada di sini. Nah, tingkatannya sendiri itu ada warna hijau ya. Sebentar ya guys, ini gua dari grade ya, ini dari grade. Nah, jadi gue bisa setting. Nah, jadi yang paling bawah itu adalah hijau ya, ini grade-nya ya, warna hijau, yaitu premium sebutnya. Nah, terus kalau biru itu rare. Oke. Terus selanjutnya itu adalah warna ungu, heroic, dan yang terakhir itu adalah legendary yang warna oranye. Oke. Nah, itu grade-grade-nya. Jadi cuma ada 4 grade, dan tapi elemennya ada banyak banget ya di sini ya. Elemennya ada 10. Oke. Nah, ini bisa kalian lihat ya, grade-nya ada 4 ya. Role karakternya ada 3 ya. Ada 3 ini yang tipe ofensif ya, ini tipe defense, ini yang support ya, ini yang support ini ada yang heal ya, ada yang ngasih buff gitu-gitu. Oke. Dan di sini ada 10 elemen ya, elemennya ada banyak ya. Gua biasa manggilnya ini daun ya, gampangnya ya bahasa Indonesianya ya. Ini ya ini life lah ya, ini bahasa Inggrisnya life, cuman kalau di Indonesia kita biasanya manggilnya tim daun atau tim poison sih ya, biasanya soalnya yang hijau-hijau ini poison. Nah, terus ini yang air ya, water. Terus ini ada tipe yang api ya, ini yang api, hero-hero api. Terus ini adalah udara ya, air, udara. Terus ada yang dari ini juga, ada batu ya. Ya, bukan batu sih, tanah ya, lebih tepatnya tanah. Terus ini mesin gitu sih ya, tech gitu ya. Jadi dia pasti berhubungan sama teknologi gitu. Nah, terus ini ada yang tipe magic ya, tipe magic. Wah, terus ini ada tipe lagi undead. Oke. Terus ada dark. Nah, gua nggak punya ya, karena dark and light ini adalah spesies langka di sini ya. Nah, kalian bisa klik ini ya buat langsung lihat semua koleksi karakter tadi. Nah, terus tinggal di setting grade, ada battle power, ada rarity, grade sama level. Oke. Nah, ini juga bisa langsung dipilih yang kayak tadi gua ya, mau elemennya apa, terus di roll-nya apa, sama grade-nya apa. Oke. Nah, terus balik lagi bahas challenge ya. Ini Secret Scroll Library ini dia ngedropnya kayak gini ya, kertas-kertas kayak gini, gulungan gini. Nah, gulungan ini walaupun warnanya beda-beda tapi bisa dipakai di semua tingkatan hero ya, di semua grade ya. Tapi efeknya doang beda-beda ya. Ya biasalah, efek yang hijau ya jelek, yang biru sedang, yang ungu bagus banget gitu ya. Nah, efek itu itemnya dipakai di mana, di equip. Nah, ini gue udah ada contohnya kayak gini. Jadi set efek ya namanya. Nah, ini saat kita mau pakai tuh kita klik itemnya, terus power up, terus di sini enchant. Nah, terus kita pilih mau yang mana kita pakai. Efeknya beda-beda ya guys. Efeknya beda-beda tiap kertas ini. Oke. Nah, ini dia ada penjelasannya lah ya, setiap skill itu. Oke. Dia ada macam-macam ya. Nah, terus
kita bahas lagi apa ya, challenge lagi masih yang Mirage Tower. Nah ini tapi udah mau reset ya hari ini. Nah Mirage Tower ini jadi setiap lantai itu ada challenge-nya ya, jadi nggak bisa langsung full 3 star sih kalau gue jarang, karena dia ada syarat buat gimana dapetin satu bintangnya, tapi dia ada kasih reward. Jadi setiap kita dapat 5 bintang, 10 bintang dan seterusnya itu ada dapat reward diamond, oke. Dan gue sudah sampai di lantai 30-an. Gue belum push lagi sih karena ini kan hari terakhir baru gue mau push nih nanti ya. Jadi paling mentok itu lantai 50. Ya, lantai 50 ini memberikan item drop kayak gini, skill power up stone, oke. Dan ini grade legendary. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu buat nge-up skill kayak gini ya. Jadi kita klik yang api ini. Nah, jadi setiap skill itu bisa di-up levelnya guys, dan tiap naik level dia ada ngasih lagi bonus-bonus efeknya, oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kan tadi udah full. Nah, ini yang belum full. Nah, ini bisa di skill power up ya. Dan tiap misalnya efeknya kayak level 2 nih, dia cooldown time-nya -1. Cooldown time itu apa? Jadi setiap kita pakai skill itu ada cooldown-nya ya. Oke. Nah, jadi bahas challenge lagi. Dark Subjugation. Nah, ini kayak apa ya dibilangnya ya, boss gitu, dan kita setiap hari bisa serang 3 kali, dan di mech itu nanti diakumulasiin ya. Ini ada rank info, diakumulasiin dan ya dapatlah kita rank itu ya. Terus nanti ada rewardnya kayak gini, reward info ya, daily grade reward ya. Jadi setiap harinya kita sampai mana itu dapat hadiahnya segini sekian, oke. Terus ini participation rewardnya itu gold dapatnya, dan season reward itu setelah berakhir ya, dan bisa dilihat tanggalnya itu ini bakal kelar 3 hari lagi ya. Ini final ranking close ya, 3 hari lagi, dan reward info dapat season rewardnya itu macam-macam ya. Oke. Nah, challenge jadi udah semua ya guys, oke. Terus dia ada PVP duels ya, arena, dan sehari itu bisa 10 kali tapi dapat jatahnya itu 55. Nah, jadi saat reset ya, jadi game ini resetnya itu jam 11 malam waktu Indonesia Barat WIB. Jadi setiap reset dia dapat 5. Nah, nanti jam 11 siang waktu Indonesia Barat dia bakal dapat 5 lagi. Jadi sehari bisa 10 kali attack, oke. Dan ini kita bisa pilih ya list of opponent. Nah, ini ada lawan-lawannya, bisa kita attack, dan kita bisa refresh juga kalau misalnya udah nggak ada yang kuat kita lawan ya. Nah, ini bisa dilihat ada recordnya ya. Terus ada death record juga ya, kita bisa lihat nih ada yang ngetek gue ya, oke. Terus ranknya, nah ini macam-macam ranknya, oke. Nah, ini bisa dilihat ya. Dan ranknya itu ada berapa macam ya, gue lupa lagi ada berapa macam deh. Pokoknya gue sih udah di platinum. Nah, sebelum platinum itu ada gold, silver, dan bronze kalau nggak salah ya. Jadi bronze, silver, gold, terus platinum. Nah, gue udah di platinum, dan ya gitulah, lawannya udah keras-keras ya, udah pada yang niat-niat, oke. Nah, tadi adventure udah, challenge sudah, duel sudah, oke. Nah, kalau menurut gue sendiri game ini cukup menarik ya, cukup bagus juga, dan ini RPG yang hardcore karena harus grinding full time banget ya. Gue aja sampai pakai sebenarnya gue main di laptop dan emulator ya, pakai emulator, karena kalau dipakai di HP gue bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain main game ini ya. Ya walaupun ini game bisa di split screen ya guys, bisa di split screen ya. Jadi kalau di split screen kayak gini ya, jadi kalian bisa sambil ya grinding terus sambil pilih mau ngapain lagi gitu ya. Jadi bisa di split screen gamenya. Nah, ya ini ada pilihan tadi kayak Slacklander, terus Portal Master. Portal Master itu jadi kayak karakter yang kita pakai ya. Ini bisa upgrade levelnya ya. Potnya itu ya kalian main-main aja, ntar juga dapat sih free. Nah, dan skillnya itu bisa di-up juga efeknya. Tapi ini cukup mahal bahannya ya. Dan bahannya itu bisa dapat dari mana? Dari shop sini sih, shop terus ke Glory. Nah, ini bisa dapetin Glory Shop ini pakai poin arena ya guys. Nah, oke. Terus portal ini jadi pakainya ntar adventure masuk battle ya. Terus setiap berapa ini, setiap udah 30 ya konsum core powernya dia bakal bisa ngaktifin. Dan ini yang gue pakai itu ngasih buff increase attack ya ke semua pasukan gua, dan itu cuma buat 1 turn gitu. Nah, ini ada macam-macam sih. Kalau yang ini ngasih shield, kalau yang ini ngasih FAD, kalau yang bawah ini dia
buff efeknya jadi ditambahin 1 turn ya, jadi tiap karakter tuh kan ada buff-buffnya dan dia nambahin jadi 1 turn buff itu. Oke, dan gua nggak beli karena gua nggak pakai karakter yang buff gitu sih. Nah jadi buat gua sih game ini cukup menarik ya, gua sendiri sih suka banget, nggak suka banget sih tapi suka ya, tapi dia agak hardcore karena tiap hari lu harus konsisten aja sih grinding biar lu kalau lu mau cepet mainnya ya, atau minimal ya lu rata-rata lah kayak ini level gua ini gue sudah mentokin ya, evolve-nya udah mentok, awaken udah mentok, super boost udah mentok, cuman transcan yang belum karena transcan itu susah banget bahannya guys ya. Dan ini sudah 15 menit ya, gua akan bahas ya beberapa fitur lagi aja. Ini ada guild of course, dan gua ya seperti biasa ya guys, gue bikin guild unfair ya, dan ini awalnya itu kalau nggak salah dia 13 slot ya, 14 apa gue lupa ya, pokoknya tiap naik satu level itu kan dapat satu, berarti dikurangin 5 ya, berarti awal bikin tuh 15 berarti ya, cuma 15 slot, terus tiap naik level dapat satu slot gitu sih seingat gua ya. Terus di sini ada guild mission ya, jadi setiap hari itu bakal tiap minggu ya, tiap minggu dia bakal ada quest-quest gini kan. Nah terus ini wajib dikerjain sih ya, dan langsung dapat tiap anggota yang ngesen itu nanti poinnya diakumulasi di sini. Nah terus kita dapat hadiahnya deh, yaitu 100 diamond jadi per minggu ya. Oke. Nah terus manage request ya, ini ada yang request join, ada yang yang kita mau invite atau invite list gitu. Kalau di sini guild settingnya itu ada, ini bisa lihat logonya ya, logonya itu bisa disetting, ada macam-macam, ada 5 tipe, terus bisa kita setting juga levelnya mau berapa gitu kan yang join. Nah terus kita bisa pilih ini open atau close. Kalau close itu jadi yang daftar nggak bisa langsung masuk, harus nunggu di ACC dulu. Nah kalau yang open ini ya udah langsung masuk aja, yang penting masukin nama gitu kan. Nah ini bisa pilih juga bordernya ya, kayak bordernya macam-macam sesuai level gue. Nih gue pakai ini ya, gila keren banget sih ini. XP nya ya lumayan, kalau misalnya rajin-rajin sih membernya ya lumayan kenceng sih ya. Nah terus friend juga ada, dan friend ini bisa dapetin batu kayak gini ya. Nah ini gue klik ya claim, terus gue send juga. Nah batunya buat apa fungsinya? Batunya itu buat di summonnya, di gacanya. Nah karena kebetulan kita udah buka gacha, kita bahas ya. Jadi gacha itu dia ada 1, 2, 3, 4 macem. Nah yang ini tadi yang pakai batu yang tadi dapetin dari friend itu ya, jadi gacha pakai batu itu, jadi tiap hari itu friend ini tuh di spam aja sih ya, mau lu kenal nggak kenal sebenarnya, gue juga kayak gitu soalnya. Dan biasanya gue nih yang kayak gini udah satu day gue hapus, jadi dia ngapus friend aja tuh di limit ya guys, jadi hari cuma bisa 10. Nah terus gue terima pertemanan lagi gitu kan. Nah, ini tapi sayangnya udah full semua nih, decline. Oke. Nah jadi bahas lagi yang tadi ya, sorry jadi out of topic kita. Nah terus yang ini tuh summon itu kan pakai kayak gini ya gambarnya ya. Tiketnya itu dapatnya dari ini shop, terus kita ke Aeon Shop namanya. Nah terus kita beli pakai dash ini nih, yang gold dash gini. Nah itu dapatnya dari tiap kali kita nge-adventure dapat sih. Nah terus yang premium summon ini, nah ini pak tiket kuning yang tadi kalian dapat di daily login itu pakainya buat ini gacha gratis. Jadi game ini tuh baik banget ya, jangan dia tiap hari memberikan kita gacha gratis 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali. Ini gue udah timbun ya, udah 19 biji gue punya. Nah dia ada akumulasi rewardnya, jadi setiap 25 dapat ini ya, heroic super boost key, terus yang ini legendary super boost key. Nah terus yang ini red up ya, jadi kan dia ada karakter khusus ya, ini kayak ini kan Mysticat, jadi ini khusus Mysticat red up gitu ya, jadi bisa dapat kesempatan Mysticat dapatnya lebih gede. Tapi di sini ada nggak ya, ada gitu ya, cuman ini ada red upnya gitu loh ya. Oke. Nah terus tadi yang key itu pakainya buat ini super boost guys. Super boost itu apa? Yang ini nih, yang gambar bunga kuning di pojok atas kanan ya. Jadi tiap karakter itu ada super boostnya gitu. Nah jadi kita harus dapetin 1, 2, 3, 4, 5 kali ya, biar super boostnya full. Tapi kita nggak perlu nunggu sampai dapat 5 kali, kita bisa upgrade pakai super boost kayak tadi. Nah kalau legendary dia pakai gini perlunya,
Tapi kalau heroic perlunya kayak begini loh gitu ya. Jadi kuncinya itu ada grade-nya juga, dan itu pakainya buat ya beda-beda grade-nya ya. Kunci biru buat yang rare, kunci hijau buat yang premium, dan seterusnya ya. Oke, sama tadi udah ya. Event sih dia menurut gue event awal-awal ya, pas awal-awal sih bagus event-eventnya ya. Ini event yang Natal ini sih kurang ya, karena dia cuman kita ya pakai energi sampai 200 kita dapat tiket gini, terus kita pakein buat ngegacha, bukan ngegacha ya, yang muter roda gini lah, terus dia ada akumulasinya. Kalau udah 40 kali muter dapat ini hadiah-hadiahnya gini-gini ya. Nah, Summon event ini dia makainya tuh yang di sini ya guys. Nih yang ini, yang red up kayak gini ya. Bukan yang premium, bukan yang mystic, bukan yang wisdom gitu. Oke. Nah, terus apalagi ya? Kalau untuk lihat replay, gue kurang tahu. Ini replay tuh jadi video-video ya. Jadi tapi tiap kali kalian main ke buka adventure bisa lihat sih. Dan game ini ada di Netflix guys. Jadi kalian bisa searching di Netflix ya, Skylanders, dan dia ada season 1 sampai season 3. Ya, jadi kalian bisa nonton tuh, ada animasinya lucu deh. Ya, gue juga udah nonton, dan ini inbox ya, tiap reward dikirim lewat inbox terus diklaim. Oke. Nah, jadi itu aja sih yang mau gue bahas ya, paling rata-rata udah gue bahas semua ya, fitur-fitur yang biasa kita pakai gitu kan. Dan ya udah, sekian itu aja sih dari gue. Kalau menurut gue gameplaynya sih pokoknya kayak misal kita cuman ya setting tim ya kan. Ya kayak gini setting tim, terus udah bla 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 bla, udah pilih portal master juga, battle ya. Terus battlenya itu bisa dipilih ya mau auto atau enggak, dan speednya itu kalau di awal-awal dia udah bisa langsung kali 2 deh kalau nggak salah. Terus ntar perlu naik level atau perlu kebuka map gitu, nah langsung bisa kali 3. Dan autonya ini dia ada macem-macem, ada basic, ada focus attack, boss first, low HP first, high attack first ya. Jadi yang paling atas itu basic ya, jadi biasa aja. Kalau yang focus attack jadi ke Scalendernya bakal lebih prioritasin skill ngetek dulu, baru kayak pakai heal buff gitu-gitu. Terus boss first ya dia ngincer boss terus. Yang low HP first ya dia ngincer yang punya HP paling rendah dulu ngetek. Nah, terus kalau yang high attack first dia bakal nyerang duluan yang attacknya paling tinggi gitu lawannya ya. Dan ini gue lawan boss ya. Nah, kayak gini. Nah, terus kalian bisa lihat yang baru ini ya, kotak-kotak biru itu adalah mananya. Jadi setiap skill itu kan ada mananya. Jadi kayak gini nih, dia pakai 3 mana, yang ini ada yang pakai 2, dan ada yang pakai 1 juga. Tapi ini udah di-upgrade maksimal semua sih guys. Jadi awal-awal tuh mereka nggak kayak gini gitu loh ya. Kayak ini kan dia dikurangin gitu loh tiap naik level skillnya. Makanya berguna banget. Kalian perlu, kalau kalian mau main ini ya, join grupnya kalau bisa, terus kalian banyak bertanya, karena kalau kalian sampai salah langkah dan itu langkahnya cukup fatal, kalian akan repot ke depannya gitu loh. Oke. Dan ini gue sisa 2 mana kan, nah gue pakai skillnya. Oke. Nah, ini skill portal master yang tadi ya. Jadi kita setiap pakai mana, misalnya kayak gini, ini gue pakai 2 mana, dia akan nambah ke sini tuh jadi 23. Dan saat nanti sudah 30 baru bisa kita pakai buffnya. Oke. Dan di game ini tuh ada yang namanya ini kayak gambar perisai gini ya guys. Nah, jadi kalau perisai ini sampai 0 itu kita akan masuk dalam status break namanya. Dan itu kita jadi karakternya jadi apa ya? Jadi lebih rentan lah kayak gitu ya. Jadi kalau musuhnya nyerang bisa lebih gede kena crit, dan defense kita juga kayak turun deh kalau nggak salah ya. Jadi pokoknya kalau musuhnya break itu lebih sakit, dan kita lebih bisa, dan kita lebih rentan, resistnya turun juga gitu loh. Semacam itulah ya. Nah, ini battle-nya kayak gini, ini gua auto lagi. Nah, jadi battle-nya kayak gini, dan kalian bisa sambil chat juga ya. Sebenarnya kalian bisa sambil chat di server, guild, private ya. Kalian bisa sambil chat. Ya cuman tetap aja ini sebenarnya game buat grinding kan. Ya, jadi orang jarang yang online juga ya. Kecuali udah janjian. Nah, itu tadi nih musuhnya kalau kayak gini tuh artinya skill yang tadi tuh dia ada efek knockdown ya. Jadi musuhnya masuk ke dalam knockdown gini, dan di turn selanjutnya dia nggak bisa nyerang ya. Tuh kayak tadi kan bosnya nggak nyerang tuh jadinya, karena dia masuk dalam status knockdown gitu guys. Nah, kalau yang tadi perisainya habis itu namanya status break. Oke. Nah, gara-gara tadi kau tuh jadi nggak kelihatan jelas ya tadi ya yang knockdown ya. Ini gue coba mainin.
Oke, nah ini gue lawan bos sih, dan kita bisa lihat ya setiap skill bosnya tuh kayak gimana ya. Gue sih nggak pernah merhatiin bosnya pakai mana berapa ya, yang diperhatiin itu skillnya aja sih ya, skillnya itu efeknya apa aja, terus yang kita lihat turnnya aja nih, soalnya kalau turnnya sudah satu kan berarti selanjutnya bosnya nyerang, nah itu berbahaya gitu loh, karena bosnya udah bisa nyerang. Nah itu guys tadi kayak gitu, jadi saat skillnya klub kelip putih ya itu artinya udah siap, bisa apa ya, bisa knockdown musuh, ada chance ya, ada chance tetap sih nggak 100% gitu, jadi ada chance nya bisa masuk knockdown atau tidak ya, jadi nggak 100%, tapi ya kebanyakan sih masuk ya, status knockdown kebanyakan masuk. Ini gua, nah ini udah berhasil kill ya, yeay ya, berhasil kill bosnya. Terus rewardnya seperti ini, tada, rewardnya ada gold, ada das yang tadi bisa dipakai di shop Aeon Das, terus ada ini XP Blue Potion ini buat naikin level tadi ya si Portal Master. Nah ini bahan evolution, sama ini yang terakhir adalah equip. Oke, jadi itu adalah contoh battle-nya ya. Oke, jadi semua udah gua kasih lihat ke kalian ya guys. Nah ini tadi udah max, dan bisa di oke, hadiahnya itu ada gold. Ini potion yang merah ini buat Skylander, yang blue potion buat Portal Master naikin level, dan langsung di ACC. Dah. Oke, nah terus kalau di mission dia ada macam-macam nih, ada daily, ada yang upgrade, journey, battle, orders ya, macam-macam lah, kalian main aja ntar juga selesai sendiri questnya kok. Nah rewardnya tuh macam-macam ya, nih reward 1, ini reward kalkulasi 3, ini yang 5, 7, 10, 11. Nah ini dia kan ada lebih dari 10 quest sebenarnya, dan kalian bisa kerjain semua kok, mentok tuh kalau berapa ya gue lupa sih, 14 apa 15 gitu. Nah sebenarnya ada satu quest mission lagi di sini nih yang kosong nih ya, itu harusnya ada satu lagi guys quest, dan yang di kosong itu tuh quest buat newbie ya, kalau akun baru gitu kan, dan itu bisa dapetin apa hadiahnya itu dapetin legendary yang mana, legendary hex mana ya, nah ini dia legendary hex. Nah jadi questnya itu enak kok, nggak ada batas waktu, jadi kalian bisa kerjain terserah mau kapan kelarinnya ya. Intinya kalian kelarin itu dapat legendary hex ini, dan dia ini termasuk tier yang cukup bagus ya karakternya, cuman sayangnya legendary jadi susah upgrade ya. Jadi ntar lah tips and triknya ya. Oke, jadi udah selesai reviewnya ya guys, gue udah kasih lihat kalian bagaimana Skylander ini. Kalau kalian tertarik silahkan download, linknya itu ada di ya di deskripsinya ya, kalian download. Dan kalau misalnya kalian udah download, kalian jangan lupa join grupnya, ketik aja di Facebook itu Skylander Indonesia, dan dia akan muncul grupnya ya, grup grup Skylander Indonesia ada kok ya, tapi itu gue kurang tahu deh, nggak official sih kalau nggak salah ya. Jadi yang buat ya salah satu player juga gitu, dan cukup rame dan cukup responsif juga orang-orangnya. Oke, jadi menurut gue game ini cukup bagus ya. Kalau dikasih rating 1 sampai 10, gue bakal pilih 7,5 sih ya, 7,5, karena game ini ya udah bagus sih ya. Cuman paling kalau yang nggak punya banyak waktu atau nggak punya apa ya, nggak punya laptop, mungkin nggak ada PC ya, mungkin agak kesusahan mainnya ya, karena ini harus full time grinding gitu ya. Paling kalian main pakein fitur split screen ya, manfaatin itu aja. Oke, jadi terima kasih buat yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gua. Bantu support channel ini untuk tetap setia memberikan kalian ya ada tips and trick gitu-gitu ya, review dan lain-lain. Pokoknya tetap Bapak bantu gue tetap semangat ya guys. Oke, thank you semuanya. Makasih udah nonton. Bye bye.